Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara menyelesaikan persamaan irasional. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Ini contoh soal yang pertama, akar X dikurang 1 sama dengan 3. Dalam menyelesaikan persamaan irasional, pertama, ingat dulu syaratnya. Syarat persamaan irasional. Yang pertama adalah bilangan di bawah tanda akar lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian hasil akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Perhatikan di sini bilangan di bawah tanda akar adalah X dikurang 1. Berarti syaratnya X dikurang 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian di sini hasil akarnya adalah 3. 3 sudah jelas lebih dari atau sama dengan 0, jadi memenuhi syarat. Syarat yang pertama, X dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X itu harus lebih dari atau sama dengan 1. Ini adalah syaratnya, X lebih dari atau sama dengan 1. Oke, langsung saja kita selesaikan persamaan irasional ini. Akar X dikurang 1 sama dengan 3. Langkah pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan? Tujuannya adalah untuk menghilangkan tanda akar. Berarti persamaannya menjadi akar X dikurang 1, ini kita kuadratkan, sama dengan 3 kita kuadratkan. Akar kalau misalnya dikuadratkan, hasilnya adalah bilangan yang ada di dalam atau di bawah tanda akar. Akar X dikurang 1 kita kuadratkan, hasilnya adalah X dikurang 1. Kemudian sama dengan 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9. X dikurang 1 sama dengan 9, berarti X sama dengan min 1-nya kita pindah ruas ke kanan, 9 ditambah 1. Berarti X sama dengan 10. Perhatikan syaratnya, X harus lebih dari atau sama dengan 1. 10 itu lebih dari atau sama dengan 1. Berarti ini memenuhi syarat. Berarti penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah 10. Bagaimana? Udah bukan? Contoh soal yang pertama, kita ketemu penyelesaiannya X sama dengan 10. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Akar X ditambah 2 sama dengan X. Pertama, kita akan mencari syarat nilai X-nya dulu. Syarat. Perhatikan di sini bilangan di bawah tanda akar adalah X ditambah 2. Berarti X ditambah 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X itu lebih dari atau sama dengan plus 2-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Berarti X itu harus lebih dari atau sama dengan min 2. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, perhatikan di sini hasil akarnya adalah X. Hasil akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti syarat yang kedua, X harus lebih dari atau sama dengan 0. Syarat yang pertama, X harus lebih dari atau sama dengan min 2. Syarat yang kedua, X harus lebih dari atau sama dengan 0. Syaratnya itu harus memenuhi keduanya. Berarti syarat yang pertama harus kita iriskan dengan syarat yang kedua. X lebih dari atau sama dengan min 2. Kita gambar pada garis bilangan. Misal di sini min 2. Karena ada tanda sama dengan berarti bulat, penuh atau tertutup. X lebih dari atau sama dengan min 2. Berarti daerahnya sebelah kanan. Kemudian kita akan gambar garis bilangan untuk syarat yang kedua. X lebih dari atau sama dengan 0. 0 ada di sebelah kanannya min 2, kira-kira di sini.
ada tanda sama dengannya berarti tertutup atau bulat penuh. X lebih dari atau sama dengan 0 berarti daerahnya di sebelah kanan. Kemudian kita iriskan, irisannya adalah daerah X yang ada di keduanya. Berarti X lebih dari atau sama dengan 0. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaannya. Akar X ditambah 2 sama dengan X. Langkah pertama adalah kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda akarnya. Berarti akar X ditambah 2 kita kuadratkan sama dengan X ini kita kuadratkan. Akar X ditambah 2 dikuadratkan hasilnya adalah X ditambah 2. Hilang tanda akarnya. Sama dengan X kuadrat. Selanjutnya, di sini X ditambah 2-nya akan kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 0 sama dengan X kuadrat. X dipindah ke ruas kanan jadinya negatif. Berarti dikurang X. Kemudian positif 2 dipindah ke ruas kanan jadi negatif. Dikurang 2. Perhatikan persamaannya sekarang menjadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Perhatikan bahwa ini merupakan persamaan kuadrat. Maka selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Caranya dengan faktorisasi. 0 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Ini bisa kita faktorkan menjadi X dikali X. Cari dua bilangan yang dikali, hasilnya sama dengan min 2. M dikali N sama dengan min 2. Kemudian M ditambah N hasilnya sama dengan min 1. Berapa bilangannya? 1 dan min 2. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Berarti X ditambah 1 dan X dikurang 2. Oke, persamaan kuadratnya sudah kita faktorkan menjadi perkalian dari X ditambah 1 dikali X dikurang 2. X ditambah 1 dikali X dikurang 2 hasilnya sama dengan 0. Berarti kemungkinannya adalah X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 1. X dikurang 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Selanjutnya kita akan cek apakah nilai X yang kita temukan ini memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama, X sama dengan min 1. Syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan min 1 itu kurang dari 0. Berarti X sama dengan min 1 ini tidak memenuhi syarat. Ini bukan merupakan penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan cek untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2, 2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Dia memenuhi syarat. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Bagaimana? Sudah paham dengan contoh soal yang kedua? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Akar X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 4. Pertama, kita akan mencari syarat X-nya dulu. Perhatikan di sini bilangan di bawah tanda akar adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Berarti syarat pertama, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Perhatikan di sini hasil akarnya adalah 4. 4 itu sudah lebih dari atau sama dengan 0, berarti ini sudah memenuhi syarat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X yang memenuhi X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 0. Perhatikan di ruas kiri ini adalah bentuk kuadrat.
Berarti kita bisa memfaktorkan bentuk kuadrat ini menjadi perkalian faktor-faktornya. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, ini sama dengan X dikali X lebih dari atau sama dengan 0. Kita akan cari dua bilangan, M dan N yang dikali hasilnya sama dengan min 5, kemudian bila dijumlah hasilnya sama dengan 4. Bilangan apa saja itu? Yaitu min 1 dan 5. Min 1 dikali 5 sama dengan min 5, min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Berarti faktornya adalah X dikurang 1 dan X ditambah 5. X dikurang 1 dikali X ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Pertama, kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya berarti X dikurang 1 dikali X ditambah 5, ini sama dengan 0. Berarti X dikurang 1 sama dengan 0, atau X ditambah 5 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. X ditambah 5 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 5. 1 dan min 5 ini adalah pembuat nolnya. Kita gambarkan di garis bilangan. Di sini min 5, di sini 1. Karena boleh sama dengan 0 berarti dia tertutup atau bulat penuh. Selanjutnya kita akan mencari daerah X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Di sini yang diminta adalah lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang diharapkan nilainya positif atau sama dengan 0. Kita akan cek daerahnya. Gimana caranya? Pakai cara cepat ya. Cara menentukan tanda positif dan negatif pada garis bilangan. Yang pertama, kita tentukan daerah yang paling kanan dulu. Caranya dengan mengalihkan koefisien dari variabel X-nya. Perhatikan di sini X dikurang 1, X-nya ini koefisiennya 1, kemudian X ditambah 5, ini koefisien X-nya adalah 1. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini satunya positif. Berarti daerah yang paling kanan ini adalah positif. Selanjutnya, kita tentukan daerah sebelah kirinya. Perhatikan dia melewati titik kritis 1. 1 ini didapat dari faktor X dikurang 1. Perhatikan di sini tidak ada pangkatnya, berarti pangkatnya 1. Pangkatnya ganjil. Karena ganjil berarti tandanya berubah, jadi negatif. Selanjutnya tentukan daerah sebelah kirinya lagi. Ini melewati titik kritis min 5. Min 5 diperoleh dari faktor X ditambah 5. Perhatikan ini juga pangkatnya ganjil. Berarti tandanya berubah, jadi positif. Nah, perhatikan di sini daerah yang memenuhi adalah X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau sama dengan min 5. X kurang dari atau sama dengan min 5 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Ini adalah syarat X yang harus dipenuhi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan irasionalnya. Akar X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 4. Langkah pertama sama kuadratkan kedua ruas. Ini kita kuadratkan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Kita kuadratkan sama dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 sama dengan 16. Selanjutnya pindah 16 ke ruas kiri, maka persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurang 5, 16 pindah ke ruas kiri jadi negatif, dikurang 16 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 4X min 5 dikurang 16, hasilnya adalah
min 21 sama dengan 0. Perhatikan ini adalah persamaan kuadrat. Berarti kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Caranya dengan faktorisasi. Kita cari perkalian faktor-faktornya. X kuadrat berarti di sini X dikali X sama dengan 0. Cari dua bilangan yang kalau dikali sama dengan min 21, bila dijumlah hasilnya sama dengan 4. Berapa itu? Min 3 dan 7. Ini kalau dikali sama dengan min 21. Kalau dijumlah hasilnya sama dengan 4. Berarti faktornya adalah X dikurang 3 dan X ditambah 7. X dikurang 3 dikali X ditambah 7 sama dengan 0. Berarti kemungkinannya adalah X dikurang 3 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0, berarti nilai X sama dengan 3. X ditambah 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 7. Kita cek dengan syaratnya. Apakah 3 kurang dari atau sama dengan min 5? Enggak ya. Kita cek. Apakah 3 lebih dari atau sama dengan 1? Ya, 3 lebih dari atau sama dengan 1. Berarti dia memenuhi syarat. Kemudian X sama dengan min 7. Ini negatif. Apakah min 7 kurang dari atau sama dengan min 5? Ya, min 7 kurang dari atau sama dengan min 5. Berarti X sama dengan 3 dan X sama dengan min 7 ini adalah penyelesaiannya. Berarti kita ketemu himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan min 7,3. Ini adalah penyelesaiannya. Bagaimana? Sudah paham dengan contoh soal yang ketiga? Oke, cukup sekian video pembahasan contoh soal kita. Di video kali ini sebenarnya masih ada satu contoh soal lagi, tapi karena pembahasannya sangat panjang, jadi Ibu pisah di video part kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.